Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Kemudian sebelum kita memulai pelaksanaan kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa sehingga pelatihan kita bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa di dalam hati, karena kita semuanya beragama Muslim. Mari kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Ya, selesai. Pada pelatihan kali ini, narasumber kita adalah Pak Saprianto dan pesertanya Bu Nur Asia. Kemudian judul dari pemaparannya kan Pak Saprianto? Baik, terima kasih kepada Pak Sarbaini yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan sekarang. Pertama yang saya hormati kepada Pak Sarbaini selaku moderator dan juga kepada para peserta ya, dalam hal ini diwakili oleh Bu Nur Asia. Baiklah Bapak Ibu, pertama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita seperti hari-hari biasanya, dan terutama pada kali ini kita melakukan sebuah pelatihan tentang capaian pembelajaran. Baiklah, untuk menyingkat waktu kepada Pak Sarbaini ya, juga selaku moderator untuk menampilkan PowerPoint yang telah saya berikan tadi. Silakan Pak Sar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah materi tentang capaian pembelajaran. Saya itu dari kelompok satu. Kelompok satu ada tiga orang anggota. Pertama saya sendiri, yang kedua Bu Nur Asia SPD, yang ketiga adalah Pak Sarbaini. Next, Pak Sar. Ya, pertama saya akan menguraikan dulu apa sih latar belakang dari capaian pembelajaran itu sendiri. Capaian pembelajaran atau disingkat CP merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Penggunaan CP ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Melalui studi literatur dikaji pula bagaimana konsep capaian pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan di berbagai negara, dan bagaimana perbandingannya dengan kurikulum Indonesia saat ini, serta kebijakan yang menyertainya. Perbandingan terhadap kurikulum Indonesia difokuskan pada analisa standar isi dan relevansinya dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan pembangunan manusia Indonesia. Nah, hasil kajian tersebut kemudian dipakai untuk membangun rekomendasi terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi terhadap proses penyusunan capaian pembelajaran dan gambaran implementasinya. Next. Oke, slide berikutnya pengertian capaian pembelajaran. Tadi kita sudah membahas tentang latar belakang. Sekarang kita akan melihat apa definisi atau pengertian dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus
dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dan bentuk narasi. Oke, berikutnya komponen capaian pembelajaran. Di sini ada 4 komponen. Pertama adalah rasional mata pelajaran. Artinya apa? Pentingnya mempelajari suatu mata pelajaran dan keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Atau kita singkat P3 ya, profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Profil yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Kemudian komponen yang kedua, tujuan mata pelajaran. Artinya, kompetensi yang perlu dicapai setelah mempelajari suatu mata pelajaran. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Deskripsi tentang apa yang dipelajari serta elemen-elemennya. Komponen yang keempat adalah capaian pembelajaran. Deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan umum. Next. Nah, tadi ada muncul ya tahapan atau fase. Jadi di sini ada 2 fase ya, 2 fase secara garis besar. Pertama, fase di sekolah luar biasa atau sekolah inklusif. Yang kedua adalah fase di sekolah biasa atau sekolah umum. Nah, fase di sekolah biasa ini yang luar biasa itu sampai F ya, sama halnya dengan fase di sekolah biasa sampai F juga. Cuma perbedaannya adalah kalau fase di sekolah luar biasa itu berdasarkan usia ya, usia mental peserta didik. Sedangkan fase di sekolah biasa, sekolah umum itu berdasarkan tingkatan kelas ya, atau rombongan belajar gitu. Oke, fase kita bahas dulu yang fase di sekolah luar biasa. Fase A pada umumnya usia mental sama dengan atau kecil dari 7. Nah, itu yang fase A. Fase B pada umumnya usia mental lebih kurang 8 tahun. Fase C pada umumnya usia mental lebih kurang 8 tahun. Jadi antara B sama C itu usia peserta didiknya sama. Kemudian fase D pada umumnya usia mental lebih kurang 9 tahun. Fase E pada umumnya usia mental lebih kurang 10 tahun. Fase F pada umumnya usia mental lebih kurang 10 tahun. Oke, kita beralih ke sekolah umum. Fase A itu kelas 1 dan 2. Ini SD ya, sekolah dasar. Fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, kemudian fase D kelas 7, 8, dan 9. Jadi untuk SMP fasenya sama, fase D. Kemudian fase E itu kelas 10 atau kelas 1 SMA, terakhir adalah fase F, kelas 11 dan kelas 12. Next. Nah, apa peran capaian pembelajaran? Perannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengetahui, memahami sesuatu setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Karena capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Next. Ya, sekian paparan dari saya tentang capaian pembelajaran. Sekarang saya kembalikan kepada moderator untuk mengakomodir peserta untuk memberikan pertanyaannya. Sekian dan silakan Pak Sarbaini. Terima kasih Pak Sapranto yang telah memaparkan materi pelatihan pada hari ini. Kemudian di sini akan kita buka sesi tanya jawab.
pada sesi tanya jawab ini kita memberikan waktu sekitar 5 menit. Nah, nanti peserta akan memberikan pertanyaan, kemudian nanti akan saya lemparkan ke Pak Seprianto selaku narasumber. Mungkin silakan peserta Bu Nur Asia untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak pemateri. Yang pertanyaannya di sini adalah di dalam sebuah fase, misalnya dalam fase D, elemennya tidak terdapat beberapa konten atau materi dalam capaian pembelajarannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara pengajarannya pada peserta didik? Apakah diajarkan secara bersamaan dalam 1 jam pelajaran atau dipisah-pisah dalam beberapa jam pelajaran? Sekian, terima kasih. Silakan Pak Seprianto menjawab pertanyaan dari Bu Nur Asia. Ya, Baiklah, terima kasih kepada Bu Nur Asia ya yang telah memberikan pertanyaan. Itu berkaitan dengan capaian pembelajaran itu, misal di fase D gitu ya, itu memuat beberapa konten ataupun materi. Nah, apakah konten atau materi itu kita ajarkan dalam satu waktu di 1 kali pertemuan atau jam pelajaran, atau kita pisah-pisah ya Bu Nur Asia ya? Ya, Pak. Ya. Jadi gini ya, Bapak Ibu, sepemahaman saya, kalau kita bandingkan dengan kurikulum 2013, CP ini itu hampir-hampir mirip dengan KD atau kompetensi dasar kalau saya tidak salah itu. Jadi ketika kita membuat RPP ya, kalau di K13 namanya RPP ya. Ketika kita bikin RPP, jadi di KD itu tidak harus 1 kali pertemuan habis kita lahap, tidak ya. Jadi KD kita bikin dulu ke apa? Ke tujuan pembelajaran. Jadi misal ya ada 3 konten nih, 3 konten di dalam CP itu. Pertemuan pertama ini kita mau konten yang mana? Misal ya di fase D itu yang saya baca itu ada aplikasi Surel, ada aplikasi Peramban, ada aplikasi CMS. Nah, kita mau yang mana dulu? Misal kita mau yang Surel, berarti khusus kita Surel dulu kita ajarkan. Surel dulu yang kita bikin tujuannya, kemudian kita ajarkan pada 1 kali pertemuan gitu. Mungkin yang konten atau materi lainnya kita ajarkan di pertemuan berikutnya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, berarti intinya dipilah-pilah begitu ya Pak? Betul Bu, ya kita pilah, kita maunya yang mana dulu, yang mana dulu yang kita ajarkan. Kalau Surel, berarti kita fokus ke Surel saja gitu, seperti itu. Baik, Gimana Bu Asia? Penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Bapak moderator boleh juga bertanya. Baik, terima kasih Pak Seprianto. Ada sedikit pertanyaan yang perlu disampaikan. Di sini setelah Bapak memaparkan tadi materinya, jadi ada hal yang perlu saya tanyakan mengenai apa perbedaan antara kurikulum sebelumnya, dalam hal ini mungkin kurikulum 2013, dengan kurikulum Merdeka Belajar terkait dengan capaian pembelajaran. Ya, terima kasih pada Pak Sarbaini ya yang telah memberikan pertanyaan terkait perbedaan antara kurikulum 2013 yang lebih spesifik ya dengan kurikulum yang akan kita terapkan ya, insya Allah nanti di ajaran baru ya, yaitu kurikulum Merdeka Belajar seperti itu dalam hal capaian pembelajaran. Nah, di kurikulum 2013 itu kan juga tidak ada ya istilah capaian pembelajaran ya. Tidak ada istilah. Itu pertama perbedaannya yang mencolok. Yang kedua, karena tidak ada capaian pembelajaran di kurikulum 2013,
tentu di kurikulum ke-13 juga tidak ada anak itu dikelompokkan berdasarkan fase-fasenya masing-masing seperti itu. Jadi anak itu diberikan pembelajaran ya normal saja, biasa saja, ya bercampur gitu dalam satu kelas itu ya mungkin ada yang kemampuannya di atas rata-rata, ada kemampuannya rata-rata, ada kemampuannya di bawah rata-rata. Itu dalam satu kelas itu di K13 ya. Dan juga kita mengajarnya ya sama saja, satu satu perlakuan saja gitu. Soalnya juga satu perlakuan saja, sama rata aja soalnya itu di kurikulum K13. Nah, sedangkan kalau di kurikulum Merdeka Belajar ini itu berdasarkan capaian pembelajaran. Ya, jadi anak-anak itu memang tetap dalam satu ruang, ada yang di atas rata-rata, ada yang sedang, ada yang di bawah, tetap satu ruang. Cuman perlakuan kita ketika kita mengajar itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena tuntutan dari kurikulum Merdeka Belajar ini adalah membuat anak itu paham akan apa yang disampaikan oleh guru. Paham itu adalah sesuai dengan fase mereka gitu. Kalau fasenya misal fase D SMP, sementara kemampuannya itu masih C, masih SD ya, C itu SD ya, kelas 5-6 kalau saya tidak salah itu. Kita tetap saja di kelas itu tetap fase D. Cuman untuk anak-anak yang di bawah itu kita ada istilahnya intervensi. Mungkin agak sedikit kita alokasikan waktu kita untuk membimbingnya, dan juga di segi penilaian baik itu formatif maupun sumatif, itu soalnya itu dianjurkan ya, disarankan untuk berbeda antara anak-anak yang low tadi dengan anak-anak yang rata-rata atau di atas rata-rata gitu. Jadi itu perbedaannya Pak Sar, menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Suranto. Iya, sama-sama Pak Sar. Apa ada lagi pertanyaan dari Bu Nur Asia mungkin? Iya. Kayaknya sudah cukup ya Pak. Mungkin kita bisa sharing aja sih gitu. Ya berdasarkan pengalaman aja gitu. Maksudnya kalau di sekolah Bapak gitu yang sudah dilaksanakan setiap harinya, itu bagaimana sih tentang capaian pembelajaran ini gitu? Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang sekarang kita bahas mengenai sekolah penggerak ini, atau masih akan dilaksanakan? Ya, baiklah Bu Nur Asia ya. Ini mengenai capaian pembelajaran itu akan dilaksanakan, karena sekarang kami masih menggunakan kurikulum 2013 gitu ya. Jadi insya Allah mungkin nanti di ajaran baru Juli 2021 ya, atau bulan depan gitu ya, insya Allah itu sekolah kami akan menerapkan kurikulum sekolah penggerak atau Merdeka Belajar seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Nur. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi ini akan kita tutup, dan saya simpulkan untuk pelatihan pada kesempatan ini. Jadi capaian pembelajaran itu merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, di mana mungkin kalau kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013 itu ada kompetensi dasar, mungkin pengembangan dari itu. Jadi kalau capaian pembelajaran ini terdapat pada kurikulum sekolah penggerak. Kemudian di dalam capaian pembelajaran itu dapat elemen-elemen yang akan dicapai berdasarkan fase-fasenya. Jadi itu kesimpulan kita pada kesempatan ini. Pelatihan ini kita tutup.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sel Prianto selaku narasumber dan Ibu Nur Asia selaku peserta. Semoga pelatihan ini bermanfaat bagi kita dan bisa diterapkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Saya selaku moderator mengucapkan sekali lagi terima kasih dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.